أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai, ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah sekalian, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya dan segala macam dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkhusus nikmat yang terus kita ingat dan kita ketahui keagungannya, yaitu kenikmatan keimanan, kemudian kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan atau isi kenikmatan tersebut dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga terhaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri beliau, para sahabat beliau, dan juga para keluarga, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, para bapak ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan satu kesempatan yang luar biasa kepada kita untuk kembali sama-sama saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini termasuk bagian daripada kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagian daripada kemudahan kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka menuntut ilmu, tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena di antara tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dia dijadikan beramal. Dia dijadikan beramal, dijadikan menuntut ilmu, dan dijadikan istiqomah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada bi 'abdihi khaira ista'malahu. Man arada Allahu bi 'abdihi khaira ista'malahu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia beramal. Di antara amal soleh ketaatan, yang mana amalan tersebut adalah amalan yang agung, yaitu amalan menuntut ilmu, bermajelis ilmu, saling menasihati, saling mengingatkan tentang ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pada pembahasan mubtilatul amal, pembatal-pembatal amal-amal soleh. Yang mana pada kesempatan lalu, di pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang beberapa mazhab para ulama tentang pembatal-pembatal amal soleh. Yang mana pendapat salafus soleh mengatakan bahwasanya amalan-amalan itu dibatalkan dengan hal-hal. Ada yang dibatalkan dengan keseluruhannya,
yaitu ibtalu syai' li syai', membatalkan atas sesuatu ke sesuatu yang lain. Artinya jika hal tersebut dilakukan oleh seseorang, maka amalannya bisa batal semuanya. Ya. Ada pula yang batal sebagiannya, atau batal di amalan tersebut saja, namun amalan yang lain tidak batal. Ada pula yang batal sebagian, atau tidak diberikan pahala penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini adalah pendapatnya ahli sunnah wal jamaah yang sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas awal pertama kali, yaitu perkara yang membatalkan dan menghilangkan amalan-amalan seluruhnya, lenyap semuanya. Ya. Sebagaimana hal ini ya, banyak kita dapati dari para ustaz, para guru-guru kita. Antaranya yaitu amalan-amalan yang menjadikan seseorang lenyap amalannya, mulai dari dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal soleh sampai dia wafat, batal semuanya. Ya. Hal tersebut yaitu asyirku wal kufru wal riddah wal nifaq, yaitu kesyirikan, kekufuran, riddah, murtad, wan nifaq, dan juga kemunafikan. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal ini adalah suatu perkara yang menyebabkan seorang yang melakukan hal tersebut maka sia-sia amalannya, batal semuanya. Karena kesyirikan itu adalah satu amalan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu banyak di antara para ulama, ya, para ustadz, dan juga para alim menyebutkan bahaya-bahaya tentang kesyirikan ini. Karena kesyirikan ini memiliki dampak yang luar biasa, batalnya amalan, kekalnya seseorang di dalam neraka selamanya, dan juga bisa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya, Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saking takutnya beliau, saking khawatirnya beliau terhadap kesyirikan, kekufuran ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, waj'alubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Artinya dia melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, yang mana kekufuran dan kesyirikan ini tentu ya satu hal yang membatalkan dan bisa mengekalkan seseorang di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ya penting bagi kita untuk mengenali bahaya-bahaya kesyirikan, dan juga kita mengenali apa-apa yang termasuk di dalamnya itu kesyirikan dan kekufuran. Ya. Karena kita mengetahui bahwasanya kesyirikan ini dan kekufuran ini banyak jenisnya dan macamnya, sehingga jangan sampai kita terjerumus kepada dosa yang paling besar ini, yaitu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab ini, muallif pengarang kitab ini menyebutkan beberapa dalil ya, tentang kesyirikan dan kekufuran yang bisa membatalkan amalan-amalan. Ya. Maka didatangkan di awal hal-hal yang bisa membatalkan amalan, yaitu sesuatu hal yang membatalkan amalan keseluruhannya. Ya. Mu'alif mengatakan, i'lam ya muslim, ya abdallah, anna man mata wa huwa kafir au musyrik au murtadun la yasihhu minhu at-taqarrub
bil af'alil jamilah. Ketahuilah wahai hamba Allah, barang siapa yang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik, dalam keadaan murtad, maka tidak sah amalnya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sedekah, seperti silaturahim, bahkan hal-hal yang mungkin memiliki pahala yang luar biasa, seperti jihad misalnya, seperti haji, seperti umroh, memiliki pahala-pahala besar. Tapi ketika melakukan amalan yang mana amalan ini bisa membatalkan seluruh amalan, maka amalan-amalan yang luar biasa tersebut, yang memiliki pahala yang luar biasa tersebut, bisa lenyap keseluruhannya. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian an dinihi, dari agama kalian, fayamut, kemudian dia meninggal, wa huwa kafirun, dan dia tetap dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka lenyaplah amalan-amalan mereka di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu termasuk penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu akan kekal di dalam neraka. Di sini disebutkan konsekuensi daripada orang-orang yang murtad dan dia mati dalam keadaan kafir. Yang pertama, habitat a'maluhum, amalnya lenyap, sia-sia. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini menandakan kalau di dunia berarti kembali ke nol, Bapak Ibu sekalian. Kembali ke nol. Jadi tidak punya amalan lagi. Fil akhirah, maka mendapatkan balasan daripada kekafirannya. Waliyadzubillah. Ini berat sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya penting bagi kita mempelajari tentang bahaya kesyirikan ini dan menjauhi, semoga kita dan anak keturunan kita jauh daripada kesyirikan ini, karena dia membatalkan seluruh amal soleh di dunia maupun di akhirat. Ini konsekuensi yang pertama, habitat a'maluhu, amalnya lenyap, sirna, musnah, kembali lagi seperti tidak punya amalan sama sekali, atau bahkan dia bertumpuk dosanya. Kemudian yang selanjutnya, wa ulaika ashabuna, dan dia itu termasuk ahli neraka, hum fiha khalidun, dan dia di dalam neraka dalam keadaan kekal. Waliyadzubillah. Ini adalah konsekuensi yang selanjutnya, amalannya lenyap dan termasuk ahli neraka. Kemudian selanjutnya, untuk menunjukkan bahwasanya banyak dalam ayat memberikan ancaman, memberikan peringatan tentang bahayanya kesyirikan, kekufuran ini, maka diantaranya juga disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr." Tidak ada atau tidak pantas bagi seorang musyrik itu ay ya'muru masajidallah, mereka itu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, syahidina ala anfusihim bil kufr, padahal mereka itu menyaksikan pada dirinya kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang amalannya lenyap, wa finnarihum khalidun, dan mereka di dalam neraka itu akan kekal. Di sini disebutkan bahwasanya ada amalan yang agung juga, yaitu ya'muru masajidallah,
mereka memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan agung Bapak Ibu sekalian, itu adalah memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saja orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik itu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka habitat a'maluhum, amalan-amalannya lenyap. Padahal dalam sebuah hadis dikatakan orang yang menjadi takmir, bahasa kita ya, orang yang memakmurkan masjid itu disebutkan hum ahlullah. Mereka itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya amalan ini. Ya, memakmurkan masjid, ya, mendatangi kajiannya, mendukung program dakwahnya, mendukung program-program yang maslahat ya di tengah-tengah kaum muslimin, itu termasuk memakmurkan masjid. Dalam hadis disebutkan hum ahlullah, mereka itu adalah keluarganya Allah. Ya. Luar biasa. Namun jika orang kufur, orang yang melakukan kesyirikan, kemudian ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr, ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang amalannya lenyap, dan di akhirat itu termasuk orang-orang ahli neraka yang kekal di dalamnya. Ini surat At-Taubah. Maka lanjutannya ya, At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Hanyalah orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia tahu ini adalah amalan agung. Ketika amalan-amalan agung, karena apa? Dasarnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa ata az-zakah, dan mereka menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menjadi poin di sini ya, di At-Taubah ayat 17 ya, tentunya karena kita membahas tentang mubtilatul amal, amalan-amalan yang bisa atau perkara yang bisa membatalkan amal-amal soleh, maka ya dimunculkan kembali kekufuran itu bisa melenyapkan amalan-amalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut kembali dalam surat Al-A'raf ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, dan juga orang-orang yang mendustakan nanti adanya hari kebangkitan, hari akhir, habitat a'maluhum, maka amal-amalannya akan lenyap. Termasuk bentuk kekufuran adalah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Istihza, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kekufuran adalah tidak meyakini adanya hari pembalasan, hari akhir. Habitat a'maluhum, maka mereka itu akan lenyap amalannya. Ya, amalannya. Itu adalah surat Al-A'raf ayat 147. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 5 disebutkan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang kufur ya setelah keimanannya, faqad habita 'amaluhu, maka sungguh telah lenyap amalan-amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat itu termasuk orang-orang yang merugi, adalah orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah, kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Muhammad ayat 34, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah tsumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian dia menghalang-halangi dari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, summa matu, kemudian dia mati. Tidak sempat beriman. Dia mati wahum kufar, dan dia dalam keadaan kafir. Fala yaghfirallahu lahum. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, amalannya lenyap, kemudian meninggal dalam keadaan kafir dan akan kekal di neraka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, ya, jika Allah menghendaki. Adapun dosa selain dari dosa-dosa ini, dosa yang bisa mengeluarkan dari agama, yakhruju minal millah, yaitu dosa kufur, dosa syirik, dosa riddah, dosa nifak. Nifak artinya menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Maka semacam ini akan menyebabkan seseorang tidak diampuni dosanya, lenyap amalannya, dan juga kekal di neraka. Waliyadzubillah. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah para bapak, para ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penting bagi diri kita untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya. Dijauhkan dari kekufuran. Doakan diri kita, anak keturunan kita, semoga jauh daripada kesyirikan. Karena sungguh, ya, dosa selain syirik itu tahta masyiatillah, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafar, jika Allah berkehendak maka Allah ampuni, wa insya'a adzaba, dan jika Allah berkehendak Allah bisa mengazabnya. Namun, ya, ketika dia masih punya keimanan walaupun sebiji dzarrah bahasa kita, ya, walaupun kecil saja, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemungkinan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kesyirikan, kekufuran, bahkan riddah itu sendiri atau nifak, maka sungguh ini adalah dosa yang paling besar dan dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya ada pertanyaan, ya, dari pelajaran ini biasanya. Apakah seseorang jika beriman kemudian kufur, kemudian beriman kembali, apakah dosa yang dulu atau apakah pahala yang dulu lenyap juga, ataukah pahala lenyap waktu kekufurannya saja kemudian dihitung kembali ketika dia kembali kepada keimanan? Maka ada dua pendapat. Yang pendapat yang pertama, dan ini lebih hati-hati, ya, dan ini lebih dipilih, ya, Bapak Ibu sekalian, agar kita jauh dari yang namanya kekufuran dan tidak sombong dan tidak meremehkan atas dosa terbesar ini, yaitu pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu ketika dia melakukan kekufuran kemudian kembali beriman, maka dosa yang ketika dia sebelum kufur itu lenyap, ya, lenyap, sehingga ketika beriman kembali maka kembali dari nol, ya, Bapak Ibu sekalian. Adapun, ya, pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, adalah dihitung kembali. Artinya ketika dia kembali kepada keimanan, maka keimanan yang sebelum dia kufur tadi itu dan dia melakukan ketaatan di dalamnya, maka tetap amalan-amalan tersebut tidak ikut serta-merta lenyap, namun dihitung kembali bersama amalan-amalan yang dia iman kembali dan wafat di atas keimanan tersebut. Apa dalil beliau? Dalil beliau adalah dalil Al-Baqarah tadi yang kita sebutkan. Wa may yartaddid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dikatakan di dalamnya itu fayamut wa huwa kafir. Baru faulaika habitat a'maluhum.
maka mereka itu akan lenyap amalan-amalan mereka di dunia wal akhirah. Artinya fayamut wa huwa kafir, matinya itu dalam keadaan kafir, maka lenyaplah seluruh amalan. Ini baru yang dinamakan dengan amalan yang lenyap sama sekali. Itu dalil beliau. Adapun ketika dia meninggal tapi kembali kepada keimanan, maka dengan dasar ayat ini, yaitu 217 surat Al-Baqarah ini, kata beliau kembali dihitung. Allahu ta'ala. Namun untuk kehati-hatian Bapak Ibu sekalian, dan agar tidak meremehkan dosa terbesar ini, maka sebaiknya kita senantiasa waspada, dan ini menjadi pilihan yang baik, yaitu lenyap amalan tersebut, jadi kembali ke nol lagi, waliyadzubillah. Dan sungguh ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan ini tidak hanya peringatan kepada kita saja. Bahkan peringatan ini Allah ingatkan kepada para nabinya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan pentingnya atau bahayanya kesyirikan. Sehingga Nabi pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab ini, laqad balaghal khitabul ilahiyah. Sungguh khitab ilahiyah, yaitu larangan, yaitu waspada terhadap kesyirikan, itu termasuk zirwatuhu fi taqriri hadhil haqiqah asyariah. Ini termasuk puncak daripada hakikat sebuah syariat kita ini. Gimana tidak? Syariat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah ani abudullah wajtanibut taghut. Itu syariat. Hendaklah engkau menyembah kepada Allah semata dan menjauhi sesembahan selain Allah, yaitu taghut. Itu dari dulu dakwahnya. Maka ketika dakwah itu adalah dakwah tauhid, maka larangan terhadap kesyirikan itu termasuk puncak daripada larangan syariat ini. Hadhil haqiqah asy-syariah. Ini adalah larangan puncak daripada larangan syariat. Wa huwa yukhatibu ar-rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berbicara, memberikan peringatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sabili taghlid, dengan cara yang cukup keras sabili taghlid. Ini Rasul diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesyirikan. Dan juga kepada umatnya. Padahal beliau itu adalah nabi yang tidak mungkin karena beliau maksum, tidak mungkin melakukan kesyirikan, sedikit pun tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan juga pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 65. Ini menunjukkan bahwasanya khitab ini bahwasanya larangan ini adalah larangan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, yang wajib kita waspadai, karena ini adalah larangan yang paling besar. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepada dirimu wahai Muhammad dan juga orang-orang sebelummu dari para nabi, la in asyrakta, jika engkau syirik, la yahbatanna amaluka, sungguh akan ada dua huruf taukid di sini Bapak itu. Yang pertama lam di sini lam taukid, kemudian nunnya nun taukid. La yahbatanna amaluka, sungguh benar-benar akan lenyap amalan-amalanmu. Tadi sinten yang dibicarai? Maksudnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW. Ini nabi. Dikatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, jika engkau syirik, maka sungguh benar-benar akan lenyap amalan. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh benar-benar engkau termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ini bukan kepada Nabi Muhammad saja, tapi kepada nabi-nabi terdahulu. Wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada nabi sebelummu. Ini menunjukkan bahwasanya larangan kesyirikan, larangan kekufuran, larangan keluar dari agama, larangan nifak, ini sungguh puncak daripada larangan syariat kita. Ya. Dan ini adalah kebalikan dari tauhid, kebalikan dari ibadah, yang mana tauhid dan ibadah itu adalah tujuan kita diciptakan. Ya. Jadi kewajiban yang paling pertama adalah tauhid. Maka larangan yang paling utama adalah kesyirikan. Maka kesyirikan ini akan bisa melenyapkan amalan seluruhnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada para utusan-utusannya terdahulu, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya jika mereka itu syirik, maka sungguh akan lenyap apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikan dari kesyirikan adalah ketauhidan. Ya, tentu mungkin akan dibahas oleh para ustadz atau para alim lainnya nanti ketika di kajian secara khusus ya. Namun ya, kita sebutkan tadi ancaman-ancaman kesyirikan, kekufuran, riddah dan nifak itu satu kesatuan daripada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya adalah tauhid. Bahwasanya tauhid ini akan ya menetapkan amalan, mengelanggengkan amalan, dan tauhid ini juga akan menjadi sebab ya diampuninya dosa-dosa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wal khamis. Dibukakan pintu surga itu pada hari Senin dan hari Kamis. Wa yaghfirullahu azza wa jalla likulli 'abdin. Dan Allah di saat hari Senin dan Kamis itu mengampuni dosa-dosa untuk setiap hamba-hambanya dengan syarat la yusyriku billahi syai'a. Dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, illa rajulan, kecuali satu orang, kana bainahu wa baina akhihi syahna, yaitu ada seorang satu dengan orang yang lain, dengan saudaranya yang lain syahna, dia bermusuhan, baru nggak diampuni. Jadi semua orang yang tidak melakukan kesyirikan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Senin dan Kamis, dibukakan pintu surga, kecuali dua orang yang mempunyai permusuhan. Fayaqul, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ya atas hadisnya tadi itu ya, sabdanya tadi, unzuru hadaini hatta yastaliha, lihatlah dia sampai dia baikan. Nanti kalau baikan dia akan diampuni dosanya selagi tidak syirik. Dan itu diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Ya, tandanya amalan ya tauhid ini bisa melanggengkan amal soleh, menetapkan amal soleh, bahkan menjadikan amal soleh itu istiqomah, langgeng, dan mengikutkan amal soleh lainnya. Dengan amal soleh yang didasari tauhid itu akan menarik amal soleh lainnya, itu bahasanya, dan bisa mengampuni dosa-dosa. Selanjutnya yaitu hadis-hadis ya. Tadi sempat disebutkan tentang hadis ya, diampuni dosa-dosa dengan ketauhidan atau menjauhi dari pada kesyirikan. Di sini disebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan ya tentang bab batalnya amalan-amalan pada pembahasan kesyirikan. Wa yanbaghi ma'rifatu umurin fi hadzal bab. Dan seyogyanya kita mengetahui perkara-perkara dalam bab ini, yaitu bab tentang batalnya amalan secara keseluruhan. Ala wajhil ikhtisar. Ya, dengan cara yang ya cukup, dengan cara yang singkat.
Yang pertama, annal ladzina matu ala kufrihim. Ini poin-poin di mana tambahan bahwasanya batalnya amalan-amalan keseluruhan yang disebabkan oleh kufur, syirik, riddah dan nifak itu ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, annal ladzina matu ala kufrihim, sesungguhnya orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur, lakinnahum amilu ba'dal umur, akan tetapi dia masih beramal dengan perkara-perkara yang baik. Masya Allah. Jadi ada orang nih, dia kufur, dia syirik, walakinnahum amilu ba'dal umuril hamidah. Namun dia, ya, walaupun syirik tersebut dia lakukan, dia meninggal dalam keadaan tersebut, tapi pada sepanjang hayatnya dia masih melakukan perkara-perkara yang baik. La yudayyi'ullahu dzalik. Allah tidak menyia-nyiakan amalan tersebut. Maksudnya bagaimana? Kita simak ya dari firman Allah surat Hud ini. Ya, dzalika alaihim bal yujazihim 'alaiha fid dunya. Karena itu dia tetap dibalas dengan kenikmatan dunia saja. Jadi kalau kita melihat ada seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun masih diberikan banyak daripada kenikmatan-kenikmatan dunia, maka mungkin itu adalah bagian daripada balasan karena dia beramal kebaikan. Kebaikan di sini bukan amal kebaikan yang nanti dibalas oleh Allah di akhirat, bukan. Tapi amal kebaikan menurut kebaikan di dunia. Mungkin dia suka memberi, mungkin dia suka membantu, menolong orang yang lemah dan seterusnya. Maka Allah tidak menyia-nyiakan tapi tetap dibalas, namun di dunia dengan kenikmatan dunia saja. Dalilnya adalah surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, akan Allah cukupkan bagi mereka. Fiha, di dalam dunia itu, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka itu tidak dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Namun mereka itu tidak punya balasan di akhirat kecuali neraka. Dia dicukupkan dengan apa? Dicukupkan dengan amal solehnya itu, dia melakukan amal kebaikan ya. Amal kebaikan itu dia diberikan dengan ganti berupa kenikmatan dunia saja. Ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tapi mereka nanti di akhirat adalah orang-orang penghuni neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan batallah seluruh apapun yang dia kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah dari apa yang menjadi amalannya. Tetap diberikan balasan, namun balasan dunia, tapi balasan yang berupa balasan akhirat sebagaimana balasan kita kaum beriman ini, maka tidaklah Allah berikan sama sekali, bahkan mereka mendapatkan siksa di neraka. Ini surat Hud ayat 15 dan 16 ya. Kemudian disebutkan dalam hadis lagi, innallaha la yuzlimu mu'minan hasanatahu. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin kebaikannya sama sekali. Gak mungkin Allah itu tidak memberikan balasannya bagi orang mukmin. Satu kebaikan sebiji dzarrah akan kita lihat. Wa yu'ta biha, dan di riwayat dikatakan wa yutsabu 'alaiha ar-rizqu fid dunya. Bahkan ya orang-orang yang beriman itu juga mendapatkan rezeki di dunia dari sebab amal ketaatannya. Wa yujzi biha fil akhirah, dan juga Allah masih tetap membalas di akhirat. Wa amal kafir, adapun orang-orang kafir, wa yut'imu bihasanati ma amila biha fid dunya. Adapun orang-orang kafir itu diberikan makan. Di sini didatangkan dengan fi'il yut'im, diberikan makan, diberikan nikmat, bihasanati ma amilu. Ya, bihasanati ma amila biha, dengan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan di dunia. Ya. Wa idza afdha ilal akhirah lam yakun lahu hasanah. Apabila telah menuju akhirat, maka dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Sudah dicukupkan. Ya.
Namun ada juga ya sudah kufur, syirik, namun Allah juga tidak memberikan kebahagiaan. Artinya sudah di dunia mendapatkan ya keberatan dalam hidup, masih lagi gara-gara kesyirikannya dia masih mendapatkan keberatan di akhirat. Waliyadzubillah. Ini lebih rugi lagi. Ya. Maka orang-orang beriman tidak usah cemas. Ya. Ketika dia istiqomah dalam keimanannya, ya, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang ada di dunia ini, maka sungguh balasan Allah di akhirat itu juga akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Nah, ini yang pertama. Jadi orang yang kufur atau syirik, orang yang musyrik, kemudian beramal kebaikan ya, di dunia, membantukah atau apa saja yang sifatnya itu baik, ya, maka dengan kebaikannya dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ada hal ya kecuali nanti siksa yang ada di akhirat sebagai balasannya. Ya, sedikit lagi agar nyambung dengan pembahasan kita. Wa minha, dan diantara annal kafir idza aslam. Sekarang kebalikannya, yaitu orang yang kufur kemudian dia aslama, beriman. Wa mata 'alal iman. Dan dia meninggal dalam keadaan iman. Ya. Dan ini banyak daripada kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena dia masuk Islam dalam keadaan sudah dewasa. Kafara Allahu anhu sayyi'atiha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghapus keburukannya. Dan bahkan dalam hadis dikatakan, barang siapa ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza aslamal abdu, jika ada seseorang hamba yang Islam, fahasuna islamuhu, kemudian Islamnya baik, kataballahu lahu kulla hasanah kana azlafaha, maka dia akan menulis ya kebaikan-kebaikannya yang dulu telah pernah dia kerjakan waktu dia belum muslim. Wa muhiyat anhu kulla sayyi'ah, ya, dan juga dia akan dihapus daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi masih dihitung, ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Hakim ibnu Hizam. Beliau ini orangnya baik dulu waktu masih belum muslim, sangat baik beliau ini, rajin sedekah, suka memerdekakan budak, menyambung silaturahim. Tapi dalam keadaan dia masih syirik. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Zahim ini, tentang Hakim bin Hizam ini, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aslam ta'ala ma aslafta min khairin. Engkau Islam di atas apa yang telah engkau kerjakan dulu daripada kebaikan-kebaikan. Artinya kebaikannya yang dulu dalam keadaan kufur itu atau dalam keadaan syirik itu masih diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu adalah pembahasan kita, yaitu tentang mubtilatul amal yang bisa menghapus seluruh dosa. Insya Allah masih pada pembahasan tersebut, ya, yaitu mubtilatul amal yang kaitannya tentang membatalkan amalan-amalan secara keseluruhan, yaitu kesyirikan, kekufuran, riddah, dan nifaq. Insya Allah, ya. Baru kemudian kita akan membahas tentang ar-riya, ya, ar-riya atau syirkul asghar, syirik kecil, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemanfaatan terhadap apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita, menjadikan kita istiqomah, menjaga dalam ketauhidan, ya, menjaga dalam keimanan sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد